Selamat datang kami ucapkan kepada yang terhormat Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Republik Indonesia, Bapak Dr. H. Agus Harimurti Yudhoyono MSc, MPA, MA. Selamat datang Bapak Menko AHY beserta jajaran. KPU sama downline seluruh Indonesia. Ada teman-teman Bapenas ya. Kayak mungkin Bang kecil lah Pak. Iya, khusus infra ya. Ini dalam rangka kita menuju ke Museum Bangnas 2026. Penentuan RKP dan biaya mampu anggaran itu. Boleh, berkenan? Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, baik yang mengikuti acara ini di Auditorium Kementerian Pekerjaan Umum maupun Bapak Ibu hadirin yang kami hormati mengikuti acara ini secara online melalui Zoom, langsung saja kita simak arahan kebijakan pembangunan infrastruktur dan kewilayahan yang akan dilanjutkan dengan pembukaan secara resmi konsultasi regional Kementerian Pekerjaan Umum tahun 2025 oleh Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Republik Indonesia kepada yang terhormat Bapak Dr. H. Agus Harimurti Yudhoyono, MSc, MPA, MA, disilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Bersyukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa, hari ini kita dipertemukan dalam keadaan rakyat. Saya terlebih dahulu tentu ingin mengucapkan terima kasih dan penghargaan setinggi-tingginya kepada Menteri Pekerjaan Umum Bapak Teddy Anggodo bersama Bapak Menteri, untuk Ibu Wakil Menteri Ibu Diana Kusumasifi, tepuk tangan juga untuk Ibu Wamen, Pak Sekjen Pak Muhammad Zainal Fatah, Kepala Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah Bapak Bob Arthur, dan para pejabat tinggi media, Inspektur Jenderal, para dirjen, dan tentunya Bapak Ibu sekalian, para pejabat tinggi Pratama yang mohon maaf tidak dapat saya sebutkan satu persatu, dan para hadirin sekalian yang berbahagia, baik yang hadir secara fisik maupun secara online. Terlebih dahulu saya bukannya nggak mau pakai batik tadi dari lapangan, Bapak Ibu sekalian. Jadi daripada menunggu lama, langsung saja menggunakan pakaian lapangan. Jadi mohon maaf kalau kalaupun hari ini tidak sesuai dengan undangan, karena tadi kami baru dari Cilendek, Jawa Barat. Yang jelas, saya senang bisa hadir secara langsung dalam acara yang penting, yaitu konsultasi regional Kementerian Pekerjaan Umum tahun 2025. Saya bersama para pejabat di lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, hadir Deputi 1 Pemerataan Pembangunan Wilayah Agraria dan Tata Ruang, Bapak Nazif Faisal, para staf khusus, ada Bapak Sigit Raditya, Bapak Herzaki Mahendra Putra, dan juga Bapak Agus Jovanato Konsina. Kami terus
ingin menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari apa yang direncanakan, yang dipersiapkan oleh PU untuk melanjutkan pembangunan infrastruktur dan kewilayahan ke depan. Ketika saya diminta untuk memberikan sambutan, tentu tidak banyak yang bisa saya sampaikan karena tentunya ini forum strategis yang juga diikuti dengan pembahasan teknis. Bapak Ibu yang nanti akan mengampu sesuai substansi atau materi spesifik yang telah dipersiapkan untuk meyakinkan tahun 2025 menuju 2026 ini benar-benar ada benang merah yang jelas dan bisa diorkestrasi dengan sebaik mungkin. Jadi saya membawa semangat, mari kita satukan langkah dalam sinergi dan kolaborasi. Ada satu kata yang sering saya gunakan, orkestrasi. Ini mudah diucapkan tapi tidak selalu mudah untuk dijalankan. Mengorkestrasi berbagai stakeholders. Kita tahu bahwa berbicara pembangunan infrastruktur itu, tunggu sebentar, balik lagi. Boleh saya pegang sendiri? Nanti harus dipahami terlebih dahulu apa yang menjadi lingkup dari Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan ini. Bagi yang sudah paham, tentu tidak ada yang bisa berdiri sendiri. Nah, ini juga yang menjadi pelajaran berharga 6 bulan pertama pemerintahan Presiden Prabowo Subianto, kami jajaran Kabinet Merah Putih, tentunya termasuk Kementerian PU, kita benar-benar berupaya untuk bisa menjembatani berbagai kepentingan, berbagai agenda, termasuk juga mensinkronkan satu sama lain. Sebelum berbicara hubungan pusat dengan daerah, tentu kita harus membangun relasi yang juga produktif dengan berbagai kementerian lain, ATR BPN, termasuk PKP, dulu jadi satu rumah, sekarang terpisah, jangan menjadi renggang, jangan kemudian justru seperti stranger, padahal semua berawal di sini, PUPR. Nah, hanya sekarang ada kewenangan baru yang juga dijalankan secara terpisah oleh Kementerian PKP, Perumahan dan Kawasan Permukiman. Tapi tidak terlepas, urusan PU pasti kaitannya dengan PKP maupun sebaliknya. Bahkan cukup banyak program yang masih berjalan hari ini, multi years yang belum tuntas, itu juga masih dalam satu kesatuan yang tidak terpisahkan antara PU dengan PKP. Nah, yang berikutnya tentunya setiap membangun infrastruktur atau kawasan pengembangan wilayah, kita tidak lepas dari kebutuhan membangun konektivitas. Sarana atau fasilitas transportasi multimoda juga harus terus dikembangkan dalam sebuah roadmap yang juga saling terintegrasi satu sama lain. Dan yang terakhir tentunya kita juga tahu ada program-program transmigrasi yang harus kita kawal bersama agar upaya untuk mengurangi disparitas antara Jawa dengan luar Jawa, terutama dengan wilayah timur Indonesia, ini juga salah satunya bisa hadirkan solusi melalui program-program pengembangan sekaligus revitalisasi kawasan transmigrasi di tahun-tahun mendatang. Jadi paradigma pembangunan infrastruktur ini benar-benar harus kita bangun sedemikian rupa bahwa salah satu sama lainnya saling membutuhkan, saling mendukung. Kita yakinkan lahannya jelas, clean and clear. Kita yakinkan pembangunan infrastrukturnya juga tepat sasaran, berdampak langsung. Selalu saya ingatkan, bertanya terlebih dahulu sebelum membangun, apakah ada impact secara langsung terhadap pertumbuhan ekonomi dan peningkatan kesejahteraan masyarakat, termasuk apakah kita bisa menjawab visi, misi, asta cita Bapak Presiden Prabowo Subianto. Tadi saya mengintip melalui selayang pandang tadi Pak Menteri tadi sudah memberikan pemaparan
ada kata atau ada slide tadi 608 ya, tadi saya lihat ya. Artinya kita berharap ICOR kita bisa di bawah 6. Artinya semakin efisien, semakin kompetitif. Dan banyak peran PU di sana. Kemudian tentu 08 itu kita berusaha agar pembangunan infrastruktur itu bisa berkontribusi pada penurunan angka kemiskinan, bahkan kita berharap zero poverty, dan sekaligus secara paralel kita ingin membantu tercapainya pertumbuhan ekonomi yang positif dan semakin tinggi, menuju ke angka yang luar biasa 8%. Kita paham bahwa triwulan pertama sudah kita ketahui pertumbuhan kita dan kita harus bekerja keras, semakin bekerja keras untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi kita. Kontribusi dari sektor infrastruktur juga harus dirasakan. Baik, saya ingin menyampaikan 4 hal yang perlu menjadi perhatian kita, yang mudah-mudahan bisa didiskusikan dalam forum konsultasi regional tahun ini. Silakan. Yang pertama, kita pastikan bahwa pembangunan infrastruktur untuk mencapai swasembada pangan, energi dan air, ini bisa kita wujudkan bersama. Boleh ada pointernya? Laser pointer. Saya beberapa saat yang lalu mengunjungi sejumlah bendungan, ya, terutama bendungan Cirata dan Jatiluhur. Saya rasa kalau PU ini semua sudah sangat memahami ya, saya justru sambil belajar apa saja fungsi dari bendungan-bendungan besar tersebut. Yang jelas, ke depan kita juga harus terus fokuskan bagaimana mengoptimalkan bendungan yang bukan hanya untuk menjadi suplai air bersih, pengairan untuk sawah-sawah yang juga kita harapkan produktivitas taninya makin meningkat, tapi juga untuk mengendalikan banjir, untuk menghadirkan energi yang terbarukan, bahkan sesekali kita bisa mengembangkan bendungan-bendungan infrastruktur tersebut menjadi lokasi pariwisata, menumbuhkan sektor ekonomi kreatif. Kenapa tidak? Dan kita punya bangunan-bangunan besar ini, saya rasa menarik ya, saya coba beberapa kali juga camping di sekitar bendungan, kemudian olahraga dan lain sebagainya. Saya rasa itu juga menjadi bagian dari semangat kita untuk mempromosikan bahwa infrastruktur dibangun dengan berbagai tujuan. Belum lagi nanti untuk olahraga, air dan lain sebagainya. Tetapi kembali bahwa tugas pokok kita adalah bagaimana membantu Bapak Presiden, infrastruktur yang kita bangun itu untuk mendukung tercapainya swasembada pangan, energi, dan air bersih. Floating solar panel yang sudah tergelar sudah sangat baik, tetapi baru sekian persen saja dari kapasitas optimalnya. Ini perlu dipikirkan bentuk kerjasama sekaligus juga investasi yang saling menguntungkan. Yang jelas semangat kita menuju penggunaan energi baru dan terbarukan ini harus terus dikembangkan di berbagai sektor, terutama yang menggunakan infrastruktur yang sudah terbangun selama ini. Lanjut. Yang kedua, infrastruktur untuk peningkatan kualitas hidup masyarakat. Saya tentu juga mengucapkan terima kasih kepada Bapak Menteri, Ibu Wamen dan seluruh jajaran Kementerian PU yang juga selalu mengajak saya untuk melihat secara langsung, bahkan meresmikan sejumlah fasilitas yang benar-benar mendukung peningkatan kualitas sumber daya manusia kita. Contohnya bagaimana perumahan, saya ulangi, bagaimana infrastruktur fasilitas olahraga yang juga harus terus dikembangkan dan diperkuat. Kita sudah sama-sama mendampingi Bapak Presiden meresmikan 17 ya waktu itu ya, stadion secara serentak berlokasi di Stadion Delta Sidoarjo, Jawa Timur, tapi secara serentak dilakukan peresmian di tempat-tempat yang lainnya. Kemudian
Selain itu, fasilitas pendidikan, kita resmikan fasilitas misalnya gedung Fakultas Ilmu Administrasi di Universitas Indonesia, kemudian tower-tower apartemen dosen di Politeknik Kementerian PU di Semarang, dan baru saja 2 hari yang lalu saya waktu itu baru kemarin ya? 2 hari yang lalu ya, 2 hari yang lalu Pak Menteri waktu itu lagi ada kegiatan dengan DPR, saya didampingi oleh Bu Wamen, kita meresmikan gedung fakultas di IPDN, ya 3 gedung fakultas baru, dan itu semua kita harapkan bisa meningkatkan kualitas sumber daya manusia kita di berbagai sektor. Tentu itu semua pekerjaan yang telah dilakukan oleh pemerintah sebelumnya, oleh Kementerian PU selama ini yang kita apresiasi, tepuk tangan untuk semuanya, mudah-mudahan ini bisa kita lanjutkan. Kita tahu sekarang ada efisiensi, kita tahu harus ada penyusunan prioritas baru, dan itu wajar, ada pemerintahan baru tentu dengan prioritas yang baru. Tetapi semangatnya tidak berubah, bahkan menurut saya apa yang diharapkan oleh Bapak Presiden Prabowo Subianto ini benar-benar ingin infrastruktur tepat sasaran, jauh dari praktek yang mengakibatkan inefisiensi atau kebocoran dan pada akhirnya sangat berdampak pada masyarakat. Lanjut, yang ketiga, infrastruktur untuk mendukung konektivitas dan pertumbuhan ekonomi. Saya rasa ini ada banyak kaitan dengan Kementerian Perhubungan, tetapi tentunya dalam semangat orkestrasi dan sinergi tadi, ini juga baik untuk saya sampaikan di forum konsultasi regional PU. Yang jelas, kalau konektivitas ini semakin baik, Indonesia semakin terintegrasi satu sama lain, antar wilayah, antar pulau, antar provinsi, kabupaten, kota, dengan tata ruang yang jelas, kemudian juga upaya tersebut bisa mengurangi biaya transportasi, termasuk transportasi logistik ke Indonesia bagian timur, maka dengan demikian kita berharap pembangunan di kawasan timur Indonesia, pembangunan infrastruktur dasar juga lebih optimal lagi. Ini yang kita harapkan dari pembangunan infrastruktur yang mendukung konektivitas, pasti akan berdampak langsung pada pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan. Yang terakhir, yang keempat, ini juga tidak boleh dilupakan, satu lagi sebelum ini. Wah, kayaknya ada yang miss itu. Ada yang, setelah ini apa? Hah? Oke, ada yang ketinggalan. Yang terakhir adalah infrastruktur untuk ketahanan lingkungan. Ya, ketahanan lingkungan. Matikan dulu saja. Baik. Mohon diperhatikan Bapak Ibu sekalian, terkait ketahanan lingkungan ini juga harus bisa kita kawal. Kita tahu bahwa Indonesia ini adalah negara yang penuh dengan tantangan secara geografis. Saya baru saja menerima kemarin pemaparan dari Kepala BMKG misalnya. Beliau mengingatkan kepada kita bahwa pembangunan infrastruktur harus benar-benar mengedepankan pendekatan resiliensi, ketahanan terhadap bencana alam. Rings of fire, setiap saat bisa mendatangkan bencana dari gempa bumi, tsunami, tanah longsor, dan lain sebagainya. Belum lagi bicara dampak serius dari krisis iklim yang terjadi secara global, dan tentunya negara-negara kepulauan seperti Indonesia akan terdampak paling buruk. Kita tahu ada meningkatnya permukaan air laut, sekaligus misalnya di wilayah utara Jakarta terjadi penurunan permukaan tanah, land subsidence. Di awal-awal pemerintahan kita semua, Pak Menteri, Bu Wamen, Pak Bob, waktu itu kita datang ke Muara Baru, Kali Baru, Sentiong? Pompa Sentiong. Kita lihat semua
tanggul pantai hari ini yang diprediksi tidak cukup dalam 10-20 tahun ke depan. Harus ada langkah-langkah yang lebih strategis lagi, yang lebih sustainable lagi, agar kita bisa melindungi masyarakat pesisir. Baru Jakarta saja itu bisa dikatakan kebutuhan anggaran untuk pembangunan tanggul, apalagi tanggul raksasa, dengan berbagai mekanisme, ada yang bersifat defensif, ada yang retreat ke belakang, ada yang forward ke depan, kombinasi antara grey dengan green, betul ya? Saya mendengarkan penjelasan APU, saya coba membayangkan juga artinya kita tahu ada limitasi fiskal, kita harus tepat sasaran dan harus benar-benar ya dihitung dengan baik. Ada sejumlah konsep yang sudah beredar selama ini, termasuk yang dimutakhirkan selalu oleh Kementerian PU, termasuk Bappenas. Mari kita duduk bersama, Kemenko Infrastruktur menjadi bagian untuk bisa mengharmoniskan desain-desain awal, termasuk konsep-konsep yang sudah dijalankan selama ini ataupun sudah dikembangkan selama ini, sambil secara paralel, di sini ada ya, Dirjen bagian pembiayaan, ya Pak Arief ya, itu sangat penting. Kita bisa punya konsep sehebat apapun kalau nggak ada pembiayaannya tidak mungkin. Pak Menteri pasti hari-hari juga berpikir, kita punya banyak yang ingin kita lakukan tetapi harus dipastikan sumber penganggaran atau pembiayaannya dari mana. Nah disinilah kita harus aktif, harus proaktif, saya sendiri terlibat, melibatkan diri setiap bertemu dengan pihak manapun, termasuk potential investors dalam dan luar negeri, saya selalu menceritakan apa saja yang menjadi prioritas dalam pembangunan infrastruktur 5 tahun ke depan. Kemarin baru saja menghadiri sebuah FGD yang diselenggarakan secara tematik khusus membicarakan bagaimana kita melakukan ataupun membangun sebuah mekanisme, sebuah skema pembiayaan infrastruktur yang memadai, yang juga sustainable. Menghadirkan beberapa tokoh, beberapa CEO dari berbagai global finance institutions di Jakarta, dan saya menyampaikan pesan kepada mereka semua, mari kalau tertarik untuk berinvestasi, untuk menjadi bagian dari pembangunan di Indonesia, ayo sama-sama kita tekuni. Dan tentunya harus ada skema yang saling menguntungkan dan jelas. Biasanya mereka menanyakan bagaimana kejelasannya. We must provide with clarity. Harus ada kejelasan. Kalau tidak nanti mereka juga ragu-ragu, akhirnya ya nggak jadi. Cuma datang, ketemu-temu, ngopi-ngopi, omon-omon, setelah itu balik gitu. Tapi kalau ada kejelasan, kita bisa memaparkan secara precise, lokasinya di mana, apa yang harus dilakukan, kemudian returnnya seperti apa, dan lain sebagainya. Ada berbagai jenis skema pembiayaan, bisa seperti land value capture, betul ya? Bisa concession, ya, bisa juga aset recycling, macam-macam. Bapak Ibu lebih paham, punya pengalaman, masing-masing ada plus minusnya, ada waktu, ada timeline yang harus diikuti juga, dan mudah-mudahan ketemulah skema pembiayaan yang sekali lagi saling menguntungkan dan sustainable. Kita ingin itu bisa diwujudkan bersama. Terakhir, kita tahu bahwa banyak masalah yang selama ini juga sudah menjadi perhatian publik. Ini masih dalam rangka ataupun dalam konteks ketahanan lingkungan. Tadi kita mencegah terjadinya bencana alam. Banjir besar terjadi di Jabodetabek, khususnya di Kota Bekasi beberapa saat yang lalu. Ini juga datang dari hulu, dari mana-mana. Ini harus dibereskan. Bukan hanya membangun tanggul-tanggul, tetapi bagaimana kita pastikan wilayah hulu juga tidak sembarangan. Tata ruangnya harus benar, tidak boleh ada yang seenak-enaknya, mengkonversi yang seharusnya tetap hijau dan terbuka untuk menjadi bangunan
apalagi menjadi kawasan industri dan hunian lainnya. Termasuk upaya-upaya untuk normalisasi sungai juga kita lakukan. Memberikan suplai air ke Jakarta, bendungan, Jatiluhur, Karian harus operasional segera dan bisa membantu menekan, mengurangi penurunan permukaan tanah. Dan yang lain-lain, termasuk kita saat ini sedang fokus juga menangani sampah. Nah, kalau ada yang bertanya, sampah ini urusan siapa? Ada yang bisa menjawab, sampah ini urusan siapa sebenarnya? Ya? Gimana? Urusan mas siapa nih sampah nih? Bu Dewi. Kesian banget Bu Dewi suruh ngurusin sampah sendirian. Urusan kita semua ya? Setuju ya? Kita nggak mau berebut tugas, enggak. Kita nggak mau berebut peran, tidak. Kita sudah banyak tugas, sudah punya peran dan tanggung jawab yang luas. Tapi berbicara sampah juga bicara hulu ke hilir. Dari produksi sampahnya sendiri, dari rumah tangga, dari industri, dari lingkungan, sampai dengan tempat pembuangan akhir, tempat pengolahan, mau diapakan sampah itu. Sekarang ada yang sudah menggunung 16 lantai tingginya, mau diapakan. Saya rasa banyak peran PU di sana, banyak peran infrastruktur. Setuju Bapak Ibu sekalian? Jadi kalau ada yang mengatakan, iya PU, infrastruktur punya peran penting dalam menangani sampah secara nasional. Walaupun yang terdepan harusnya pemerintah daerah, karena sampah ada di mana-mana. Di masing-masing provinsi, masing-masing kabupaten kota, skalanya beda-beda. Ada yang metropolitan 1.000 ton per hari, atau lebih. Ada bahkan seperti Jakarta 7.000 ton per hari, bahkan lebih. Nah, penanganannya beda-beda. Tidak ada yang one formula fits all. Nggak ada. Jadi kita sesuaikan. Kota-kota besar, metropolitan, dengan jumlah penduduk dan produksi sampah yang besar tadi, ya harus ditangani dengan teknologi, dengan infrastruktur yang memadai. Kita datang ke Benowo waktu itu sistemnya gasifikasi. Tetapi ke depan kita kembangkan insinerator yang benar-benar bisa lebih efektif, jauh lebih efektif lagi untuk menangani sampah secara nasional. Baru tentunya sebagai bonus tambahan selain tugas mengurangi dan menghabiskan sampah adalah mengkonversinya menjadi energi listrik. Waste to energy, PESEL. Kita kembangkan. PU punya peran di TPST, di TPA. Jadi kita harus kawal ini semua dan mudah-mudahan sekali lagi ada anggaran yang tersedia untuk kita bisa mengadakan teknologi dan semua fasilitas untuk mendukung pengurangan sampah secara nasional. Jadi kesimpulannya, 4 hal tadi, pembangunan infrastruktur untuk mendukung swasembada pangan, energi dan air. Yang kedua, infrastruktur untuk mendukung peningkatan kualitas sumber daya manusia melalui pendidikan, kesehatan, perumahan, pasar dan semua fasilitas yang mendukung itu termasuk olahraga. Yang ketiga, infrastruktur untuk mendukung, apa tadi yang ketiga? Konektivitas dan pertumbuhan ekonomi. Kita harapkan menjadi backbone dari pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Dan yang terakhir, pembangunan infrastruktur untuk menghadirkan ketahanan lingkungan. Semuanya penting, semuanya mendapatkan perhatian, semuanya dibutuhkan oleh masyarakat. Ada yang tidak bisa menunggu, ada yang masih bisa ditahan terlebih dahulu. Pending sesuai dengan ketersediaan anggaran fiskal kita, government spending kita. PU harus terus menjadi yang terdepan, dan terima kasih sekali lagi atas kerja kerasnya selama ini. Saya bangga dengan PU, dan saya ingin terus menjadi bagian dari pembangunan infrastruktur bersama seluruh jajaran PU di pusat maupun di daerah. Terima kasih atas perhatiannya. Selamat Pak Menteri. Selamat melanjutkan konsultasi regional ini. Kementerian PU sigap membangun ada tambahannya sekarang ya. Sigap membangun negeri
untuk rakyat. Rakyat siapa? Indonesia, Pak. Tambah Indonesia. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon berkenan tetap berada di atas panggung, Bapak Menko AHY. Terima kasih sekali lagi, mengundang dengan hormat untuk berkenan bersama-sama dengan Menko AHY melakukan seremoni pembukaan. Kami mengundang untuk berkenan naik ke atas panggung Menteri Pekerjaan Umum Bapak Dodi Hanggodo, Wakil Menteri Pekerjaan Umum Ibu Diana Kusumastuti, Sekretaris Jenderal Kementerian Pekerjaan Umum Bapak Muhammad Zainal Fatah, dan Kepala BPIW Kementerian Pekerjaan Umum Bapak Bob Arthur Lombogia. Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, baik yang mengikuti acara ini secara offline dan online, kita akan bersama-sama menghitung mundur. Mohon berkenan Bapak Menko AHY, Bapak Menteri PU, Ibu Wamen beserta pejabat bersiap-siap mengarah ke belakang, bersiap siaga untuk meletakkan telapak tangan. Kami akan menghitung dalam hitungan mundur. Baik, Bapak Ibu yang berada di auditorium Kementerian PU, kita hitung bersama-sama dalam hitungan mundur. 3, 2, 1. Bapak Ibu hadirin yang kami muliakan, baik yang hadir di auditorium Kementerian PU maupun Bapak Ibu yang kami hormati yang mengikuti acara ini secara online melalui Zoom. Selanjutnya kita dengarkan bersama sambutan Menteri Pekerjaan Umum Republik Indonesia kepada yang kami banggakan, Bapak Dodi Hanggodo, disilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, selamat pagi dan salam kesejahteraan bagi kita semua. Yang sama-sama kita hormati, Ibu Wakil Menteri Pekerjaan Umum, Bu Diana, Bapak Sekjen Pak Fatah, Bapak Irjen, Pak Dadan, para pejabat tinggi media dan pratama di lingkungan Kementerian Pekerjaan Umum dan juga Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, serta Kementerian PPN Bappenas yang berkenan hadir, para Kepala Bapeda, Baperida, Bapelit Bangda, dan Kepala Dinas Bidang PU yang hadir secara daring atau virtual, para pejabat tinggi media, staf khusus Menteri PU, pejabat tinggi pratama, Kepala Balai Besar, Kepala Balai di lingkungan Kementerian Pekerjaan Umum yang kami hormati, Bapak Ibu hadirin sekalian yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Pertama-tama izinkanlah saya mengiringi Bapak Ibu sekalian untuk mengucapkan rasa syukur yang mendalam kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan Yang Maha Esa, atas semua limpahan rahmat dan nikmatnya sehingga pada hari ini kita semua bisa berkumpul pada pembukaan konsultasi regional atau kita sering sebut sebagai Konrek Kementerian Pekerjaan Umum tahun 2025 dengan tema penguatan infrastruktur PU, mendukung ketahanan pangan dan air serta pertumbuhan ekonomi inklusif. Sebelumnya saya ingin juga menyapa kerabat pembangunan infrastruktur pekerjaan umum dan perwakilannya dari seluruh Indonesia yang berkenan hadir secara virtual. Salam hormat saya kepada Bapak Ibu sekalian. Bapak Ibu hadirin yang saya hormati, dalam rangka pelaksanaan pembangunan nasional pada tahun kedua
RPJMN 2025-2029, serta sejalan dengan proses sinkronisasi perencanaan dan pembangunan infrastruktur tahunan, Kementerian Pekerjaan Umum menyelenggarakan rangkaian penyusunan program dan kegiatan tahun 2026. Ini tadi Pak Bob sebagai Ketua Panitia telah menyampaikan rangkaian seperti apa, mungkin saya tidak perlu lagi mengulangi. Untuk mewujudkan cita-cita besar tersebut, Kementerian Pekerjaan Umum telah menetapkan PU 608 sebagai sasaran utama dan strategi pembangunan infrastruktur PU 2025-2029 yang meliputi efisiensi investasi dengan target nilai ICOR atau Incremental Capital Investment Output kurang dari 6. Kenapa ini menjadi salah satu sasaran utama? Karena ICOR Indonesia masih di atas 6. Dan kita semua tahu bahwa investasi infrastruktur, pembangunan infrastruktur terbesar itu adalah di Kementerian PU. Karenanya begitu efisiensi kita jeblok atau di atas 6, maka ICOR Republik Indonesia juga pasti akan di atas 6. Makanya itu kemudian saya tanamkan ini sebagai salah satu target utama dari Kementerian Pekerjaan Umum. ICOR kurang dari 6. Juga pengentasan kemiskinan menuju 0%. Salah satunya adalah dengan ikut serta membangun sekolah rakyat, salah satunya. Ada juga beberapa kegiatan yang akan kita lakukan untuk bisa mengentaskan kemiskinan, bersama dengan kementerian lembaga lainnya, dan juga mendorong pertumbuhan ekonomi nasional mencapai 8%. Sebagai upaya mencapai sasaran utama tersebut, Kementerian Pekerjaan Umum melaksanakan semua program dan kegiatan mendukung prioritas nasional, antara lain dukungan infrastruktur pekerjaan umum untuk swasembada pangan melalui strategi intensifikasi dan ekstensifikasi. Upaya-upaya intensifikasi dilakukan antara lain: 1. Mengoptimalkan potensi indeks pertanaman atau IP, baik di daerah irigasi yang dilayani oleh irigasi permukaan maupun yang sumber airnya berasal dari bendungan. Melakukan rehabilitasi jaringan irigasi pada daerah irigasi kewenangan pemerintah pusat dan daerah. Melalui Impres tahun 2025. Berikutnya adalah penerapan teknologi irigasi padi hemat air yang sudah kita laksanakan sejak beberapa tahun lalu di daerah irigasi Kamun, Majalengka, dan daerah irigasi Rentang di Kabupaten Cirebon, Indramayu, dan Majalengka. Diharapkan ke depan metode ini dapat diterapkan di seluruh Indonesia, karena di demplot-demplot yang telah kita kerjakan di 2 daerah irigasi tersebut telah menunjukkan kepada kita semua bahwa produksinya lebih tinggi, penggunaan air dan penggunaan pupuk juga lebih sedikit. Tapi kemudian meng-create beberapa masalah baru, misalnya banyak tikus, dan alhamdulillah teman-teman di daerah sudah bisa memberikan salah satu alternatif dengan burung hantu. Memang masih banyak hal-hal lain yang mesti kita benahi agar memang kemudian teknologi ini bisa diterapkan untuk seluruh Indonesia bersama-sama dengan tentunya dengan Kementerian Pertanian. Sedangkan untuk strategi ekstensifikasi dilakukan melalui pengembangan dan pemanfaatan luas potensial daerah irigasi. Kita juga akan berusaha meningkatkan konektivitas antar wilayah melalui
percepatan pembangunan jalan menuju kawasan perkotaan dan kawasan industri. Seperti yang kemarin kita kerjakan untuk KEK di industri Polis Batang, juga kawasan industri Subang Sematpolitan, beberapa jalan tol, serta pembangunan jalan paralel perbatasan Kalimantan dan juga jalan Trans Papua. Berikutnya adalah peningkatan akses air minum, antara lain pengembangan SPAM Regional Wosusukas, Jawa Tengah, pembangunan IPA SPAM Regional Mama Minasata, Sulawesi Selatan, dan kegiatan IBM PAMSIMAS di 299 lokasi. Tadi juga Ibu Dirjen Cipta Karya menyampaikan ke depan sambungan-sambungan kepada rumah tangga selama dananya masih tersedia kita akan coba bantu sehingga review dari BPKP dari beberapa tahun yang lalu yang mengatakan bahwa yang kita kerjakan SPAM-SPAM ini kurang efektif efisien karena kurangnya pemanfaatan secara maksimal oleh daerah, bisa pelan-pelan kita kikis. Semuanya cuma satu, tujuannya cuma satu, bagaimana kemudian yang namanya ICOR itu kurang dari 6. Karena kalau kemudian sudah ada kata-kata kurang efisien, kurang efektif, sudah pasti ICOR-nya lebih dari 6. Terima kasih Bu Dirjen Cipta Karya telah berkenan menginisiasi itu. Yang berikutnya adalah pembangunan sistem pengelolaan air, limbah, dan pengelolaan sampah terpadu, antara lain Jakarta Sewerage Development Project, JSDP, tahun 1 dan 6, yang merupakan suatu bagian integral dan tidak terpisahkan dari proyek besar kita nantinya. Giant Seawall, termasuk juga tanggul-tanggul laut yang telah dibangun oleh Ibu Dirjen Cipta Sumber Daya Air selama ini di sepanjang pantai utara, pantai Jakarta. Jaringan perpipaan air limbah di beberapa tempat, termasuk di IKN, pembangunan tempat pengelolaan sampah terpadu, TPST, terintegrasi di beberapa kota, walaupun ini nanti harus lebih direview ulang, karena kita tahu bahwa ini efektivitasnya kurang begitu maksimal. Mungkin harus pelibatan Pemda, Bapeda, karena ujung-ujungnya adalah bagaimana kita meyakinkan masyarakat bahwa sampah itu ada satu hal yang kita mesti bersama-sama mengatasinya. Tidak bisa parsial PU, tapi dengan seluruh stakeholder, semua stakeholder, seluruh kementerian lembaga lainnya, dan terutama dan paling utama adalah kabupaten kota, Pak Bupati, Pak Wali Kota, Pak Gubernur harus sangat-sangat terlibat aktif dalam masalah penyelesaian masalah sampah ini. Saya juga melihat Ibu Dirjen Cipta Karya, penyelesaian masalah sampah yang kita kerjakan, salah satu poin penting kenapa kemudian ICOR kita masih lebih dari 6. Karena saya lihat efektivitasnya belum maksimal. Mohon jadi perhatian Ibu, Pemda harus lebih dilibatkan secara aktif, sehingga juga mereka benar-benar merasa memiliki apakah itu TPST-nya, apakah itu TPS 3R-nya, sehingga efektivitas dan efisiensinya bisa lebih baik lagi di masa depan. Pembangunan sekolah rakyat dalam rangka pelaksanaan amanat Impres nomor 8 tahun 2025 tentang optimalisasi pelaksanaan pengentasan kemiskinan dan penghapusan kemiskinan ekstrim. Dengan target tahap 1, merenovasi beberapa area yang telah disiapkan secara bersama-sama, baik oleh pemerintah daerah, Kementerian Sosial, dan Kementerian PU. Ada total, ini angkanya berkembang terus Bapak Ibu sekalian, jadi kalau saya sebutkan mohon jangan dipakai sebagai patokan karena angkanya berkembang terus. Per detik ini ada 65, jadi kalau besok kemudian ternyata jadi 70 saya jangan dimarahin, karena angkanya berkembang terus. Itu yang tahap 1, hanya sekedar merenovasi karena target utamanya adalah Juli itu harus bisa diresmikan Pak Presiden program Sekolah Rakyat ini. Dan Juli sudah bisa menerima murid.
untuk persiapan masuk ke dalam sekolah sebenarnya. Sekolah sebenarnya akan dibangun dengan luas area minimum, informasi awal minimum 5 hektar, tapi hasil perhitungan Ibu Dirjen PS dan tim ternyata 5 hektar kurang. Jadi mungkin minimum harus 6 hektar, 6 sampai 10 hektar. Agar kemudian arahan dari Pak Presiden bisa kita maksimalkan. Tahap kedua untuk membangun, sementara ini lokasinya yang sudah kita survei bersama dengan teman-teman Kementerian Sosial dan Pemda setempat adalah 135 lokasi. Dan ini ditargetkan pembangunannya selesai di Juni 2026. Begitu belum ya di JNPS ya, Pak Strategis. Sehingga by Juli 2026 murid-murid yang sudah kita tampung sementara di tahap 1 bisa langsung bersekolah di gedung yang sebenarnya. Kita bangun SD, SMP, SMA plus asramanya, plus tempat ibadahnya, plus sarana prasarana olahraganya. Harapannya adalah ini menuju kemiskinan 0%. Karena bagaimanapun salah satu upaya yang paling efektif, efisien mengurangi kemiskinan adalah pendidikan. Ya, kita semua tahu lah, kalau teman-teman kita yang masuk dalam kategori desil 1, desil 2 itu memang tidak memiliki kemampuan untuk mendapatkan pendidikan yang cukup. Itulah kemudian Pak Prabowo melihat ini sebagai suatu kesenjangan besar yang selama ini seolah-olah terlupakan. Makanya kemudian beliau memerintahkan para menterinya untuk mempersiapkan sekolah rakyat ini. Berikutnya adalah revitalisasi madrasah sebagai salah satu program hasil terbaik cepat Kementerian PU. Saat ini ada 124 unit, betul Bu ya? Di 5 provinsi untuk tahap 1 dan 1.941 unit pada tahap 2. Penyusunan impres tentang percepatan pelaksanaan pembangunan infrastruktur daerah bidang pekerjaan umum guna pemerataan infrastruktur seluruh Indonesia. Impresnya memang sedang kita kerjakan bersama-sama dengan seluruh kementerian lembaga lainnya dan dimotori oleh para menteri koordinator dan Kementerian Sekretaris Negara. Betul tadi disampaikan oleh Pak Ses Dirjen Bina Marga, draft impres jalan daerah memang sudah nearly final, tapi belum final. Insya Allah akan dipakai sebagai salah satu acuan utama pada saat kita harus menyiapkan impres infrastruktur daerah tersebut. Bapak Ibu dan hadirin saya hormati, Kementerian Pekerjaan Umum melaksanakan penyusunan program dan kegiatan tahun 2026 dalam rangka mencapai target dalam RPJMN dan Renstra Kementerian Pekerjaan Umum tahun 2025 sampai dengan 2029. Target utama pada tahun 2026 tersebut antara lain kapasitas tampung air sebesar 60,16 kubik per kapita, waktu tempuh pada lintas utama jaringan nasional 1,85 jam per 100 km, persentase rumah tangga dan akses air minum aman sebanyak 36%. Ini mungkin harus bicara dengan banyak stakeholder, termasuk dengan dan antara nantinya, karena ini investasinya sangat-sangat besar dan kesalahan perencanaan di sini pasti akan menyebabkan ICOR kita akan lebih melambung. Presentasi rumah tangga dengan sanitasi aman sebesar 17%. Dan timbunan sampah terolah di fasilitas pengolahan sampah sebesar 28%. Selain itu, Bapak Ibu sekalian, terdapat target peningkatan kontribusi PDRB wilayah metropolitan dan non wilayah metropolitan terhadap
PDB nasional sebesar 44,65% dan 7,64%. Untuk mencapai target tersebut, dilakukan penyusunan program dan kegiatan infrastruktur pekerjaan umum yang meliputi dukungan infrastruktur pekerjaan umum untuk swasembada pangan, yaitu melalui penyelesaian beberapa bendungan dan melanjutkan pembangunan bendungan yang sudah dilaksanakan sebelumnya. Pembangunan dan rehabilitasi jaringan irigasi. Pembangunan dan rehabilitasi jaringan irigasi pada daerah irigasi kewenangan pemerintah pusat dan daerah, irigasi kewenangan pemerintah daerah serta optimalisasi jaringan air tanah dan bangunan tampung air lainnya, utamanya pada saat kita hari-hari ini sudah mau mendekati musim kemarau. Karena beberapa sawah kita adalah sawah tak ada hujan, jadi pada saat musim kemarau kita juga harus memaksimalkan bagaimana memaksimalkan jaringan irigasi air tanah agar sawah-sawah tersebut walaupun sawah tak ada hujan tetap bisa melakukan tanam di musim tanam 2 maupun 3. Target besarnya itu agar kemudian swasembada pangan bisa kita capai secepat-cepatnya dan bersifat menerus, bukan kemudian hanya 1 tahun swasembada pangan, kemudian tahun berikutnya kita masih impor lagi, bukan seperti itu. Yang kedua adalah penyediaan prasarana air baku dan pengendalian daya rusak air, antara lain dengan melalui pembangunan pengendali banjir dan penanganan abrasi pantai. Pelaksanaan proyek strategis nasional baru yang sesuai dengan RPJMN 2025-2029, antara lain adalah revitalisasi sarana dan prasarana sekolah dan madrasah yang berkualitas, pelayanan irigasi pendukung lumbung pangan, serta juga giant sea wall. Yang terintegrasi dengan penyediaan air bersih sepanjang pantai utara Jawa, dari mulai Banten hingga sampai Gresik. Peningkatan konektivitas antar wilayah yang mendukung hilirisasi dan industrialisasi serta membuka akses daerah afirmasi pedesaan. Pembangunan sekolah-sekolah rakyat untuk mengurangi masyarakat miskin dan miskin ekstrim. Pembangunan fasilitas pengelolaan sampah terpadu seperti TPST dan TPS 3R, serta peningkatan akses air minum dan sanitasi melalui pembangunan SPAM, jaringan distribusi utama, sistem pengelolaan air limbah dan domestik terpadu, dan sistem pengelolaan air limbah domestik setempat. Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, maaf, saya memang kurang agak sehat beberapa hari ini. Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, terdapat 7 arahan penting yang dapat kami sampaikan pada kongres ini. Antara lain adalah pasti ke depan kita akan memohon penambahan anggaran Kementerian PU, tapi tentunya ini harus disesuaikan dengan arahan dari Pak Presiden sendiri. Pada hari ini anggaran tahap pertama menjadi 73,76 triliun, tapi ini di luar anggaran sekolah rakyat. Jadi ke depan akan ada tambahan dari sekolah rakyat, impres irigasi dan impres infrastruktur daerah. Kita juga harus berupaya semaksimal mungkin mendapatkan penghargaan opini wajar tanpa perkecualian atau BTP dari BPK. Karena bagaimanapun kita harus akui bahwa Kementerian Pekerjaan Umum adalah salah satu kementerian dengan anggaran terbesar. Jika kalau kemudian tata kelola kita
agak semerawut, maka kemudian dan mendapatkan penghargaan tidak WTP, tentunya akan mengganggu laporan keuangan Republik Indonesia, dan itu semua tidak kita harapkan. Hasil pemeriksaan BPK dengan opini wajar WTP ini mencerminkan laporan keuangan Kementerian PU yang transparan dan akuntabel. Terkait hal ini, kami harus pastikan agar setiap pengeluaran memberikan nilai tambah yang optimal dengan efisiensi yang tinggi. Sesuai arahan Pak Presiden, yaitu ada ICOR di bawah 6. Untuk pelaksanaan pengadaan barang dan jasa, Kementerian PU agar dapat diselesaikan dengan strategi-strategi percepatan melalui proses digitalisasi, penerapan kebijakan afirmatif, implementasi 9 strategi kebijakan penjimbangan dan penguatan sinergi serta kolaborasi dengan KL dan APIP lainnya. Penerapan teknologi untuk pembangunan infrastruktur yang efektif, efisien dan berkelanjutan. AI dari tahun ke tahun akan menjadi teman kita untuk berkegiatan, apakah itu di rumah atau terutama lagi di kantor. Karenanya semua insan pekerjaan umum harus melek teknologi. Tidak hanya teman-teman di Pusdatin, tapi juga seluruh insan PU harus melek teknologi. Demikian juga untuk penguatan energi terbarukan. Pengembangan sumber daya manusia di Kementerian PU ini sangat-sangat krusial, apalagi ke depan literasi digital teknologi, konektivitas dengan dunia industri dan akademik, dan pendekatan human centered. Sangat penting bahwa tadi seperti saya sampaikan di awal, kualitas sumber daya manusia Kementerian PU dari waktu ke waktu harus semakin adaptif dan bisa menerima perkembangan zaman, utamanya terkait dengan digital dan teknologi. Berikutnya adalah tentang pola kerja Kementerian Pekerjaan Umum. 10 pola kerja efisiensi harus terus dilaksanakan, yaitu reschedulisasi beberapa kegiatan-kegiatan MWC yang baru yang bersumber pada rupiah murni, pembelian alat baru, efisiensi penggunaan dana taraf darurat secara lebih selektif dan efisien, pembatasan perjalanan dinas. Kita juga akan memperbanyak paperless office atau mengurangi belanja alat tulis kantor dan mengurangi semaksimalnya kegiatan-kegiatan yang bersifat seremonial. Rapat-rapat akan diadakan banyak dalam daring atau online. Mengurangi semaksimalnya belanja kehumasan yang kurang prioritas, efisiensi belanja operasional, juga belanja non-operasional. Selain itu, wajib dari kita semua untuk senantiasa mengedepankan budaya integritas dan anti korupsi. Mohon Bapak Ibu sekalian, karena kita ini tiap detik, tiap jam, tiap menit itu mengelola anggaran negara yang ratusan triliun, dan satu-satunya yang bisa mengawasi kita hanya Tuhan, bukan Pak Irjen, bukan KI Pak namanya. Bukan KI, bukan KPK, bukan polisi, bukan jaksa, tapi hanya Tuhan. Mohon selalu menghadirkan Tuhan di hati Bapak Ibu sekalian, selalu Bapak Ibu sekalian. Harapan saya, jika Bapak berkenan menghadirkan Tuhan di hati Bapak Ibu sekalian, maka kemudian budaya integritas dan anti korupsi kita perbaiki dari waktu ke waktu.
konsultasi regional Kementerian PU ini menjadi forum yang sangat bagus dan berharga. Tidak hanya untuk menyiapkan perencanaan-perencanaan kerja ke depan, tapi harapan saya Pak Bob, Bapak juga harus melihat kualitas dan konektivitas pekerjaan kita di tahun-tahun lalu. Yang sering kita dengar arahan dari Pak Presiden adalah konektivitas. Selama ini di mata Pak Presiden konektivitas ini belum maksimal. Jalan, bendungan, dan itu sepertinya harus dijawab dengan data, fakta. Saya sudah sempat mengingatkan Ibu Dirjen Sumber Daya Air, Kepala BPJT, untuk mulai menyiapkan website yang bisa diakses publik. Kepala Pusdatin di sini. Pusdatin mohon dibantu teman-teman Dirjen Sumber Daya Air, teman-teman BPJT agar website-website yang terkait dengan konektivitas mereka, BPJT terutama dengan SPM-nya Pak ya, jalan tol, Ibu Dirjen Sumber Daya Air, utamanya konektivitas antara bendungan dan utamanya Bu ya, yang lain juga bisa ditampilkan, utamanya antara konektivitas bendungan dan irigasi-irigasinya. Begitu Pak Bob, saya berharap BPIW akan jauh lebih garang lagi ke depan Pak. Bapak menjadi mata kita Pak, mata kita untuk ke depan dan mata kita untuk melihat apa yang kita kerjakan dari kemarin. Dan mungkin ke depan saya lagi mikirin Pak, mungkin KPI para UNOR bergantung pada Bapak. Jadi para UNOR harus dekat-dekat sama Bapak, otherwise KPI-nya akan jeblok Pak. Itu Pak ya. Demikian Bapak Ibu sekalian, nanti secara untuk pembukaan kongres akan dilakukan oleh Pak Menko. Kita nanti menunggu kehadiran Pak Menko, kita menunggu arahan beliau, karena bagaimanapun Pak Menko infrastruktur inilah adalah pengampu kita, dan sesuai juga arahan dengan Pak Presiden, apapun yang kita kerjakan harus senantiasa berkoordinasi dengan Pak Menteri Koordinator Infrastruktur dan Kewilayahan Pak Ahy. Kita tunggu dulu arahan beliau seperti apa. Jadi konsultasi regional itu sendiri nanti akan dibuka oleh Pak Menteri Koordinator Infrastruktur dan Kewilayahan Pak Ahy. Demikian sementara dari saya. Terima kasih. Mohon maaf kalau saya ngomongnya agak kelamaan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Boleh kita beri apresiasi yang luar biasa Bapak Ibu. Terima kasih kami sampaikan kepada yang kami banggakan, Menteri Pekerjaan Umum Republik Indonesia, Bapak Insinyur Dodi Hanggodo, MPE. Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, baik yang mengikuti acara ini di auditorium Kementerian PU maupun yang mengikuti acara ini secara online melalui Zoom, kita masih mempunyai beberapa agenda acara pada hari ini. Namun sebelumnya kita akan break sejenak sembari melihat tayangan progres pembangunan infrastruktur di beberapa daerah berikut ini. Tantangannya ya, karena ini masih dipakai untuk angkutan yang lain gitu, yang trafiknya cukup lumayan tinggi, dan karena kan bentangnya cukup lumayan lebar, lumayan panjang, sehingga ya pekerjaannya high risk lah ini. High risk, sehingga kemudian memang Indonesia harus agak hati-hati karena supaya menekan kecelakaan kerja lah. Targetkan November Pak ya? November 2025 selesai ya. Di kuartal utama bisa difungsionalkan awal dari mulai Palembang ke Betung ya. Palembang Betung.
Hari Kartini ini langsung saya melihat bahwa ada emansipasi wanita. Dulu mungkin kalau tidak ada Ibu Kartini, kita tidak bisa duduk di depan di sini. Karena dulu mungkin wanita-wanita itu bekerjanya di belakang, ya, sebagai pendamping. Dan mungkin kita juga nggak bisa mengenyam banyak pendidikan kalau tidak ada Ibu Kartini. Ibu Kartini mendobrak, akhirnya kita bisa bersekolah. Dan sampai dengan saat itu pun ibu-ibu di sini bersama-sama dengan kaum laki. Dan sekarang ibu-ibu, kaum perempuan, jangan takut untuk kita bersama-sama membangun bangsa dan negara. Kami beritahukan kepada Bapak Ibu yang kami hormati yang mengikuti acara ini secara online melalui Zoom, mohon berkenan untuk tetap menyalakan layar kamera karena nanti akan ada sesi sapa daerah oleh Bapak Menko Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan. Terima kasih. Kita melihat daerah irigasi Jatiluhur ini penyumbang sekitar 10% lah dari produksi beras nasional. 2,8 juta ton dari sini per tahun. Jatiluhur itu mengairi sekitar 237.000 hektar area sawah. Itu penyumbang sekitar hampir 3 juta ton lah per tahun beras. Makanya kami agak fokus di daerah ini karena kan bagaimana supaya kalau bisa dinaikkan 10% itu menjadi 11% dan 20%, cukup-cukup bisa 20%. Ya kemudian target besar Pak Presiden agar bisa swasembada pangan secepat-cepatnya bisa terlaksana. Memang fokus utamanya tidak di Jawa Barat, tapi karena Jawa Barat dari dulu salah satu penyumbang terbesar produksi beras nasional, ya makanya kita harus jaga agar kemudian produksi berasnya itu tidak terganggu, kalau bisa malah lebih bagus lagi dari tahun ke tahun. Alhamdulillah, setelah ada perbaikan memang air cukup lancar, cuman ada kendala Bu ya Pak, yaitu untuk penyalurannya ke lokasi saya itu tersendat, masih ada pendangkalan-pendangkalan. Yang saya harapkan untuk kedepannya mohon kiranya untuk ada perbaikan itu pakai beko atau gimana lah yang istilahnya sesuai dengan lokasinya. Itu yang saya rasakan gitu di lapangan. Sementara saya petani langsung Pak ya, jadi bukan pengurus. Itu bahkan kawan-kawan juga Pak kalau ada kesempatan ya tolong sampaikan. Ya insya Allah saya
kan Bapak Ibu sudah tahu cuma urusan air teman kan, tapi adanya itu kemudian kita harus